Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 21 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kembali kepadamu ya Bapa dan mengabarkan Allah yang benar kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Bekerjalah untuk memenangkan meski satu jiwa. Ayat ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Untuk pertobatan satu jiwa saja, kita harus mengerahkan segala sumber daya kita. Satu jiwa yang dimenangkan bagi Kristus akan memancarkan terang surga di sekelilingnya, menembus kegelapan moral, dan menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya. Jika Kristus meninggalkan yang 99 demi mencari dan menyelamatkan satu domba yang hilang, dapatkah kita dibenarkan bila melakukan kurang dari itu? Bukankah kelalaian untuk bekerja sebagaimana Kristus bekerja, berkorban sebagaimana ia berkorban, merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan kudus dan penghinaan terhadap Allah? Bunyikanlah tanda peringatan ke seluruh penjuru bumi. Katakanlah kepada orang-orang bahwa hari Tuhan sudah dekat dan segera datang. Jangan ada seorang pun yang tidak diperingatkan. Kita bisa saja berada di tempat jiwa-jiwa malang yang sesat itu. Kita bisa saja ditempatkan di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Berdasarkan kebenaran yang telah kita terima lebih banyak daripada orang lain, kita adalah orang yang berhutang untuk membagikan kebenaran itu kepada mereka. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kesudahan sudah dekat. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan kebenaran segera akan dipenuhi bahaya di kanan dan kiri. Segala sesuatu akan ditempatkan untuk menghalangi jalan para utusan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat melakukan pekerjaan yang sekarang masih mungkin dilakukan. Kita harus memandang pekerjaan kita dengan jujur dan maju secepat mungkin dalam peperangan rohani yang agresif. Dari terang yang diberikan Allah kepada saya tahu bahwa kuasa kegelapan sedang bekerja dengan tenaga yang sangat besar dari bawah dan dengan langkah tersembunyi. Setan maju untuk menangkap mereka yang sekarang tertidur seperti serigala yang mengambil mangsanya. Kita memiliki peringatan yang dapat kita berikan sekarang, pekerjaan yang dapat kita lakukan sekarang, tetapi segera hal itu akan menjadi lebih sulit daripada yang dapat kita bayangkan. Kiranya Allah menolong kita untuk tetap berada di jalur terang, bekerja dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pemimpin kita, dan dengan sabar serta tekun maju untuk meraih kemenangan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, meskipun dibatasi oleh dosa, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi ada di dalam pelayanannya, dan dalam keadaannya akan datang tanpa keterbatasan kemanusiaan yang berdosa, pelayanan tetap akan menjadi sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi kita. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 14 paragraf 1, bahwa
Kita sedang berdiri di ambang peristiwa-peristiwa besar dan khidmat. Nubuat-nubuat sedang digenapi. Sejarah yang aneh dan penuh peristiwa sedang dicatat dalam kitab-kitab sorga. Segala sesuatu di dunia kita sedang bergejolak. Ada perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa-bangsa marah, dan waktu bagi orang mati telah tiba untuk mereka dihakimi. Peristiwa-peristiwa sedang berubah untuk mewujudkan hari Allah yang akan segera tiba. Namun, keempat mata angin masih tahan sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. Kemudian, kekuatan-kekuatan bumi akan mengerahkan pasukan mereka untuk pertempuran besar yang terakhir. Apakah hanya itu? Oh tidak. Perhatikan yang berikut ini yang Roh Nubuat jelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 14, paragraf 3. Setan bekerja sekuat tenaga untuk menjadikan dirinya seperti Allah dan menghancurkan semua orang yang menentang kekuasaannya. Dan hari ini dunia tunduk di hadapannya. Kekuasaannya diterima sebagai kekuasaan Allah. Nubuat dalam kitab Wahyu sedang digenapi bahwa seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Wahyu 13 ayat 3. Untuk memahami apa yang dimaksudkan Roh Nubuat dalam tulisannya, kita baca tulisan Roh Nubuat lainnya dalam The Great Controversy edisi 1888 halaman 578 paragraf 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Wahyu 13 ayat 3. Penyiksaan yang menyebabkan luka mematikan itu menunjuk pada penghapusan kepausan pada tahun 1768. Setelah itu, kata Nabi, luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa manusia durhaka akan terus ada sampai kedatangan kedua. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Sampai akhir zaman, ia akan terus melakukan pekerjaan penipuannya. Sejarah membuktikan kegenapan Wahyu 13 ayat 3. Dikatakan, pada tanggal 10 Februari tahun 1798, Jenderal Louis Alexander Berthier memasuki Roma dengan pasukan Prancis menghapuskan negara kepausan, menangkap Paus Pius VI, dan memenjarakannya. Pada tanggal 15 Februari 1768, Jenderal Berthier mengumumkan bahwa Paus tidak dapat melakukan fungsi apapun. Kekuasaan kepausan pun berakhir. Paus Pius VI setelah berpindah-pindah penjara akhirnya meninggal di tahun 1799. Tetapi melalui Lateran Treaty atau Pakta Lateran tahun 1929, kepausan kembali dipulihkan oleh Mussolini dan Paus Pius ke-11, dan muncullah negara Vatikan. Dan sejak itu, kepausan mulai meningkatkan pengaruhnya ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah, yang menarik, Gereja Katolik melalui websitenya katolik.com berkata, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik, termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati, dan kedatangan Kristus yang kedua. Gereja Katolik menyatakan bahwa Gereja Advent setuju dengan banyak doktrin Katolik, dan yang teristimewa adalah Trinitas. Gereja Katolik akui bahwa Trinitas adalah doktrin milik Katolik, dan Gereja Advent setuju dengan doktrin Gereja Katolik tersebut. Pengaruh kepausan sangat luas dan sangat kuat, sampai-sampai Gereja Advent yang sekarang ini menyembah Allah yang sama dengan binatang dalam Wahyu 13 ayat 3. Tidak heran Alkitab berkata, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan termasuk Gereja Advent yang sekarang ini. Padahal Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 7 Juli tahun 1868 paragraf 2. Hanya Bapa dan Anak sajalah yang patut ditinggikan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hanya Allah Bapa dan Anak Allah yang disembah. Tetapi Trinitas menambahkan satu pribadi lagi yang mereka sebut Allah Roh Kudus.
Sebab ada yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seperti Allah, dan barang siapa di dalam gereja yang menentang Allah Roh Kudus akan dikucilkan dan bahkan dipecat dari keanggotaan jemaat. Inilah yang kutipan di awal tadi sampaikan. Inilah sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 29 paragraf 2. Untuk pertobatan satu jiwa saja, kita seharusnya mengerahkan segala sumber daya kita. Satu jiwa yang dimenangkan bagi Kristus akan memancarkan terang sorga di sekelilingnya, menembus kegelapan moral, dan menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya. Tarik jiwa untuk sembah Trinitas masih lebih mudah dibandingkan tarik jiwa untuk tolak Trinitas. Karenanya, satu jiwa dimenangkan untuk Allah Bapa dan Anaknya adalah sukacita tak terkira. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kabarkan pekabaran 3 malaikat agar orang-orang kembali kepada Allah Bapa melalui Anaknya dan menerima karunia Roh Yesus yang kudus. Bekerjalah dengan mata tertuju pada Yesus dan dengan tekun serta sabar maju untuk meraih kemenangan di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan himbauan pagi hari ini, agar kami sebagai umat-umat yang di penghujung zaman akhir ini, bertobat dan kembali kepadamu ya Bapa, melalui Anak-Mu dan menerima Roh yang kudus dari Kristus, agar kami dapat mengabarkan kebenaran kepada banyak orang, sebab seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan salah satunya mengikuti doktrin daripada Gereja Katolik, yaitu Trinitas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Roh-Nya Kristus, maka kami tidak hanya terlindung dari doktrin-doktrin palsu, terlindung dari tipuan-tipuan setan, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, untuk mengabarkan Allah yang benar, Anak Allah yang benar, dan Roh Kudus yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.